Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan kita dalam belajar kita hari ini dapat berjalan lancar dan bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu berdoa saya persilahkan. Cukup? Anak-anakku semuanya sehat-sehat semuanya kan? Iya. Baiklah, seperti yang minggu lalu yang telah Bapak sampaikan, kalian harus sudah siap belajar mencari kata-kata kunci yang berkenaan dengan materi kita yang pertama pada hari ini, pada bab 1, yaitu tentang apa? Ingat kemarin tentang pewarisan sifat, ya. Pada bab pewarisan sifat kalian sudah baca, kalian sudah kenalin dulu beberapa istilah-istilah penting. Pewarisan sifat yaitu merupakan proses penurunan sebuah sifat. Jadi dipelajari dalam ilmu genetika, di mana dalam ilmu itu mempelajari hal apa saja yang berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat itu diwariskan dari induk pada turunannya. Bagaimana bisa terjadi? Materi-materi apa, komponen apa yang ada di dalam pewarisan sifat itu? Kalau kalian perhatikan, kalau kemarin Bapak masih contoh misalkan pada manusia, karena ini pewarisan sifat itu berarti terjadinya pada apa? Pewarisan sifat itu terjadi pada apa? Benda mati atau benda hidup? Yang bisa mewariskan? Iya, benda hidup. Artinya pada makhluk hidup. Kalau makhluk hidup berarti tidak ada manusia ya. Iya, tumbuhan berarti mewariskan sifat enggak? Iya. Hewan mewariskan sifat? Iya. Bakteri mewariskan sifat? Yes. Ya tentunya melalui proses apa? Ya sebenarnya ada materi yang menjadi syarat. Sebelum pewarisan sifat ini ada materi yang menjadikan bahan juga untuk acuan pada pewarisan sifat ini, yaitu ada materi yang namanya reproduksi. Apa itu reproduksi? Pernah dengar? Nah, reproduksi atau kalau dalam bahasa Inggris memang reproduction. Nah, jadi di Indonesia kan ya reproduksi. Dalam bahasa IPA-nya ya perkembangbiakan. Nah, itu. Pada perkembangbiakan, pada reproduksi itu kan kegiatan untuk menghasilkan sebuah keturunan. Nah, tentu di dalam menghasilkan keturunan itu akan disertakan sifat-sifatnya, ya kan? Jadi kan diwariskan itu keturunan, ya otomatis sifat-sifat yang ada di dalamnya. Nah, maka dari itu kalian juga harus kenal apa itu yang namanya sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jadi pada makhluk hidup itu unit terkecilnya yang berfungsi adalah sel. Itu yang terkecilnya sudah berfungsi. Jadi dari sel-sel itulah di situ akan terkandung yang namanya bagian-bagian sel, organel sel. Ayo ingat kembali coba. Nah, ingat kembali siapa yang tahu tentang organela sel. Nah, harus diingat kembali itu pelajaran kelas 7. Di dalam organel sel itu yaitu adalah bagian-bagian yang ada di dalam sel. Sel yang terkecil yang menyusun makhluk hidup saja
itu terkecil berisi bagian-bagian lagi yang banyak. Namanya organel-organel sel. Bagian-bagian sel. Bapak kasih contoh, misalkan ada inti sel. Nah, di dalam sel ada inti sel. Ada apa lagi di dalam sel? Mitokondria, ribosom, lisosom, sentriol, plastida. Kalau pada sel tumbuhan dijumpai itu plastida, kloroplas. Kalau pada hewan, manusia mungkin nggak ada. Makanya manusia nggak punya klorofil. Hewan nggak ada klorofilnya, ya karena nggak ada bagian-bagian sel yang namanya plastida. Atau klorofil tadi. Ya, itu ada di bagian-bagian dalam sel. Nah, di dalam inti sel, itu apa istilahnya inti sel itu? Nukleolus. Itu dalam inti sel ada namanya anak inti sel lagi, yaitu nukleolus. Kalau inti sel namanya nukleus. Jadi sel di dalamnya ada inti sel disebut dengan nukleus. Di dalamnya lagi anak inti sel namanya nukleolus. Nah itu. Nah di dalam inti sel itu mengandung kromosom. Nah, kromosom terus berlanjut nanti ada DNA-nya. Itulah yang menyimpan sifat-sifat diri makhluk hidup itu. Nah, jadi semua sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup itu disimpan di dalam kromosom berupa gen-gen atau sifat-sifat yang tersimpan dalam sebuah substansi kimia. Itu ya, namanya gen. Jadi gen itulah pembawa sifat. Jadi sifat disimpan dalam gen itu. Gennya ada dalam kromosom tadi. Kromosom di dalam anak inti sel. Anak inti sel ada dalam inti sel. Inti sel ada di dalam sel. Sel ada di dalam hidung kamu. Sel ada di dalam telinga kamu, sel ada dalam kulit kamu, sel ada dalam mata kamu, sel ada dalam rambut kamu, sel ada di dalam. Ayo pintar. Itu jadi kita ingin belajar tentang pewarisan sifat. Nah sifat-sifat itu diwariskan. Yang diwariskan apa? Ya itu tadi, sifat-sifat itu tadi yang tersimpan di dalam kromosom berupa gen-gen itu. Maka gen atau pembawa sifat itu dipelajari dengan ilmu yang namanya genetika. Jelas belum? Nah sekarang karena terjadi pada makhluk hidup pewarisan sifat, misalkan pada tumbuhan kelapa mewariskan keturunannya dari biji kelapa. Ketika ditanam tumbuh menjadi kelapa yang sifatnya berasal dari induknya, bukan bijinya setelah tumbuh berubah jadi apa? Mangga atau durian, enggak kan? Nah, karena sifat-sifat kelapa dipunyai oleh induknya, diwariskan pada keturunannya. Ya sifatnya juga seperti kelapa itu. Nah, itu. Walaupun ada muncullah nanti yang disebut variasi-variasi, nanti akan kita jelaskan. Jadi variasi-variasi. Contoh yang Pak Dwi kemarin sampaikan, kulit manusia variasi, tidak semuanya coklat, ya kan? Tidak semuanya hitam, ya kan variasi, tergantung dari induknya. Gitu loh. Ya, jadi sifat yang menghasilkan variasi. Spesiesnya sama atau tidak? Sama, tetap. Jadi nggak akan berubah. Nah, jadi sifat-sifat itu diturunkan dari induknya, spesiesnya sama.
Gimana? Itu tentang pewarisan sifat. Nah, kalian sudah baca istilah-istilah kata kuncinya dalam pewarisan sifat. Tadi sudah Bapak sebutkan, ada apa? Gen, kromosom, ya kan tadi? Sel. Nah, jadi sifat-sifat itu tersimpan di dalam gen. Nah, gen ini, seperangkat gen itu tersusun dalam sebuah pola-pola, disebut sebagai namanya genotip. Nah, genotip itu adalah ya susunan dari gen yang mempunyai mengandung sifat. Ya, jadi kalau misalkan kelapa buahnya itu bulat besar-besar, itu tidak lain sifat yang bulat besar itu tersimpan di dalam genotip, ada di dalam kromosom, ada dalam selnya si pohon kelapa. Kalau kemarin misalkan Pak Dwi ngasih contoh, kulitnya Pak Dwi coklat. Nah, kulit coklat itu, sifat kulit coklat itu sebenarnya tersimpan di dalam genotip. Jadi dengan demikian tahu bahwa sifat itu tersimpan dalam genotip tadi. Jadi dengan demikian kalau dibalik genotip berarti adalah sifat. Tapi Bapak tanya, seperti apa genotip itu? Bisa dilihat yang di dalam sel tadi, yang di dalam inti sel, yang di dalam kromosom. Bisa dilihat genotipnya. Tidak kelihatan. Bisa dilihat dengan alat yang canggih, mikroskop elektron mungkin. Tapi itu pun berupa substansi kimia yang hanya sebuah sebuah bentuk substansi kimia yang kemudian diterjemahkan oleh ilmuwan. Ini diberi nama ini diberi nama ini. Tapi tidak jelas kelihatan bahwa oh ini warnanya coklat juga, enggak. Oh ini bentuknya bulat besar, enggak juga. Hanya substansi kimia tertentu. Nah, yang kemudian yang banyak itu tadi semuanya diterjemahkan sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, dengan demikian genotip tadi adalah sifat yang tidak tampak. Artinya genotip itu ada dalam tubuh. Artinya tidak tampak. Lah, yang Pak Dwi bilang kelapa besar-besar, bulat, disimpan dalam sebuah genotip tadi ya, berupa gen-gen tadi kan, tidak tampak. Nah, yang kita sebut bulat, besar, ini yang tampak. Ini yang disebut dengan fenotip. Sifat yang tampak dari luar tubuh. Kelihatan enggak? Kelapa itu bentuknya bulat, besar gitu. Ya. Kulitnya Pak Dwi warnanya coklat, sawo mateng, hidungnya mancung. Tampak enggak itu? Tampak. Ya itu namanya fenotip. Genotip adalah sifat yang tampak, sedangkan genotip adalah sifat yang tidak tampak. Fenotip adalah sifat yang tampak, yang kelihatan dari luar. Nah, untuk mempermudah yang tidak nampak tadi, para ahli membuat sebuah simbol-simbol. Jadi substansi kimia yang banyak yang tidak kelihatan tadi, dengan mata telanjang bulat, itu diberi simbol-simbol. Nah, diberi simbol-simbol. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, nah, siapa yang tahu nanti tulis dalam tugas ini nanti.
Contoh fenotip itu apa? Bisa kamu sebutkan 5 atau 10 atau 20. Bisa enggak menyebutkan contoh genotip apa ya? Kalau fenotip yang tampak. Jelas? Sedangkan genotip yang tidak tampak. Karena tidak tampak agar mudah dipelajari, maka dibuatlah simbol-simbol. Contoh misalkan buah mangga bentuk buahnya itu sama enggak yang kamu beli di pasar-pasar itu? Enggak kan? Tapi artinya kan bisa dikelompokkan kan, ada yang bentuknya mirip-mirip ke arah lonjong, ada yang mirip-mirip ke arah apa? Bulat, apel, ya kan? Artinya kan beda ya. Yang mendekati bulat ya berarti dianggap bulat. Yang agak benjo sedikit itu lonjong kan gitu. Jadi misalkan buah mangga berbuah bulat. Bulat itu merupakan apa? Sifat kan? Bulat itu sifatnya kan dia bulat. Bentuknya ya kan bulat buahnya. Nah, bulat itu tersimpan dalam sebuah sifat tersembunyi, namanya apa? Genotip. Lalu genotipnya seperti apa? Nah, genotipnya dibuatlah simbol-simbol agar mudah di Indonesia gunakan ya bahasa Indonesia sajalah. Kalau di Yunani sana ada namanya bahasa Yunani. Bahkan orang-orang di barat Eropa biasanya menggunakan bahasa Yunani. Makanya sering kan kita dengar bahasa-bahasa Yunani, ya kan. Bahkan simbol-simbol bahasa Yunani sering kan kita dengar. Misalkan ada simbol apa ya? Panah gitu kan. Nah, biasanya apa? Bulat panah itu ada simbol apa itu? Khusus untuk apa itu? Untuk menunjukkan apa? Jenis kelamin apa? Laki-laki, ya kan? Nah, itu. Kalau bulat bukan panah tapi turun ke bawah, terus plus di bawahnya ini simbol jenis kelamin perempuan, tahu kan? Nah, kenapa kok laki-laki ada panahnya, perempuan nggak ada itu tadi yang bulat ke bawah terus silang gini? Kelihatan? Nah, ini apa ini? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki, perempuan. Kalau begini apa ini? Laki-laki perempuan bencong bukan. Ya artinya sudah menikah. Laki-laki perempuan. Nah, di keluarga berencana itu ada seperti itu. Nah, kenapa laki-laki ada panahnya itu? Itu orang Yunani sana yang tahu. Karena orang laki-laki itu biasanya apa? Suka apa? Berburu, ya kan? Makanya ada panahnya supaya berburu. Kalau yang perempuan cermin tadi ya, sukanya bercermin. Malah kebalikan. Sekarang yang perempuan berburu, yang laki-laki bercermin. Nah, makanya dunianya sudah tua. Yang laki-laki malah bercermin, yang perempuan berburu. Wah, jangan. Ini yang perempuan boleh aja bercermin, tapi jangan bercerminnya tiap saat. Jam 7 bercermin, jam 8 bercermin, jam 9 bercermin. Tiap jam bercermin terus. Waduh. Boleh bercermin ya sewajarnya, sekadarnya. Biar apa ya, cantik jelas. Perempuan, laki-laki
Wah, maco kepanah cari mangsa sana. Mangsanya apa? Binatang hutan yang ada di hutan, rusa. Lain babi hutan, rusa. Rusa, menjangan, kijang itu loh ya, kelinci. Buaya malah manah temannya sendiri. Buaya. Ya itu zaman dulu ya. Zaman dulu kan masih primitif, jadi apa-apa dipanai semua ya. Sekarang udah zamannya sudah modern, sudah akalnya sudah tambah, pengetahuannya tambah, budayanya tambah, meningkat itu tambah pintar. Ya kan? Iya, zaman dulu nggak pakai baju, mungkin nggak apa-apa sana kemari. Sekarang kamu nggak pakai baju ya ditangkap Satpol PP. Nanti jadi orang apa itu yang dimasuk di TV itu, orang gila itu ya, orang cukur rambutnya sampai gundul. Nanti bapak tak cukur rambutnya gundul, tapi bukan karena gila loh ya. Ya itu kembali lagi. Nah, jadi itu simbol-simbol orang dunia kita harus tahu juga. Ya namanya belajar IPA itu ada ini. Sain itu dari mana sumbernya? Ya dari barat, dari Eropa, dari Timur Tengah. Sain dari Timur Tengah semuanya, Eropa, dari Mesir. Ya, berarti itu negara-negara yang memang tua ya, gitu. Jadi itu tadi simbol-simbol. Nah, untuk simbol misalkan merah tuh kalau di Eropa sana ya R, rubra. Nah, jadi merah R. Tempat kita ya nanti kalau ada merah ya M gitu aja. Buah mangga tadi besar ya kasih simbol B, nah gitu aja. Tapi B-nya B kapital ya, B-nya kapital, B besar. Nah, tapi biasanya kalau buahnya itu, maaf tadi bulat ya, bukan besar ya, bulat ya simbolnya B, nah, bulat. Tapi bulat di sini maksudnya B besar. Berarti B besar. Nah, lawannya biasanya bulat itu apa? Mesti ada apa? Yang lonjong ya, lonjong berarti selain B besar, selain bulat, berarti ya B kecil. Gitu lawannya. Itu untuk mempermudah saja mempelajari biar kalau enggak sulit dan pelajari genotipnya seperti apa. Nunggu mikroskopnya enggak dikirim-kirim misalkan. Di Indonesia aja yang punya cuma mungkin di ITB atau di mana. Mikroskop elektron yang canggih yang itu. Mikroskop kita aja pakai cahayanya kan kabur, jamurnya banyak. Siapa itu yang suka menggunakan tidak pernah dibersihkan? Anak-anak ya kelas 7, waktu kamu kelas 7 ya pernah dibersihkan. Siapa yang pernah bersihkan waktu kelas 7 ya kan, sampai kelas 9 dong nggak pernah bersihkan. Berapa kali kamu membersihkan? Ayo jujur. Orang itu harus kalau memakai dibersihkan kembali gitu. Harus. Kemarin sudah saya sampaikan, belajar bertanggung jawab. Di rumah ya dicuci sendiri, tinggal masuk mesin cuci kan kamu bisa mencuci sendiri, apalagi malah tinggal melempar ke laundry langsung tahu-tahu jadi. Ya itulah bersyukur ya, bersyukur, harus semangat belajar yang sungguh-sungguh ya, itu harus apa ya, bisa bertanggung jawab, artinya kerjasama dengan orang tua biar sama-sama hebat. Jadi itu simbolnya, genotip itu berupa simbol-simbol ya. Jadi B besar untuk yang bulat tadi. Berarti nanti yang enggak bulat lonjong itu apa ya, B kecil gitu aja. Nah itu. Nah, jadi sudah ada istilah, sudah tahu itu yang namanya fenotip, namanya genotip ya. Lalu perlu saya beritahu bahwa tadi ada kan di dalam sel tadi ada inti sel, ada kromosom. Nah, kromosom itulah pembawa sifat juga. Tapi kan dia sifatnya lebih besar, statusnya lebih besar dibanding isi-isinya di dalamnya yang merupakan ada genotip tadi ya. Kromosom ini ada genotipnya. Simbol-simbol sifat-sifat itu. Nah, itu di dalam sel itu ditemukan oleh enggak salah Watson Crick, orang Inggris itu ya. Itu jumlahnya ternyata berpasangan.
dalam kromosom. Nah, maka diberi nama kromosom ini ternyata berpasangan. Setelah dilihat misalkan di dalam sel sel kulit, pipi diambil dari rambut kah, jantung kah, ginjalnya, dibuka kromosomnya selalu berpasangan. Nah, kromosom ini karena adanya di seluruh tubuh kita, maka disebut sebagai kromosom tubuh. Nah, sedangkan ternyata ada kromosom yang tidak berpasangan. Adanya di sel kelamin. Di dalam sel ada kromosomnya, di dalam tadi ada inti ada kromosom. Ada ternyata yang tidak berpasangan, itu disebut pada sel kelamin. Nah, tidak berpasangan. Nah, karena sel tubuh tadi selalu berpasangan, maka dalam membuat simbol genotip itu juga harus, kalau berpasangan ini berarti gini ya kan. Nah, masuk berpasangan begini sih. Berpasangan itu ya selalu 2 atau 4, baik berpasangan 2. Nah, tapi ini berpasangannya 2 ini. Maka dalam menuliskan genotip yang tadi mangga bulat, itu nanti kalau menulis genotipnya ya harus B. Nah, itu loh. B. Tapi B-nya apa? Kapital, karena bulat kan. Yang kecil tadi apa? Lonjong kan. Nah, jadi ya B kecil. Nah, kalau yang bulat ya B besar atau bulat. Itu berpasangan ya itu. Nah, ini dulu dari Bapak. Nanti kita sambung minggu depan lagi. Kalian coba belajar dulu tugas-tugas yang Bapak sampaikan. Ada tugas ini, silakan nanti dikerjakan dan dipahami dari mana. Dari situ Bapak bisa tahu sejauh mana kalian memahami apa yang Bapak sampaikan ini tadi, dan kalian nanti bisa mengumpulkan ya tepat waktu lah dalam sehari. Biasanya Bapak itu sampai malam itu ya harus dikumpulkan ya, gitu, dikirim ya gitu. Kalau memang nggak bisa ya gimana caranya lah ya. Ya kalau terpaksa lelet sekali atau sedang ada halilintar ya pakai WA atau minimal harus memberitahu. Artinya tidak ada keinginan menunda itu loh. Kalau ada waktu segera kirim. Nah, saat itu juga habis ini juga misalkan saja masih ada waktu, kirim tugasnya ya. Ini Pak, baru mata pelajaran berikutnya. Kadang mata berikutnya udah menyusul lagi ya belum selesai ya, nanti masih boleh kan ya. Tapi kalau pas belajar beneran ya sudah, Bapak keluar kelas ini langsung Bapak ambil ya tugasnya ya, itu. Tolong ya Nak ya. Itu dulu dari Bapak. Nanti pada saatnya kita perlu Zoom meeting biar ada interaksinya. Juga ada interaksi, mungkin sekali waktu juga kita tatap muka ya kan ya. Itu intinya. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas langsung bisa hubungi Bapak ya. Oke, terima kasih. Itu dulu dari Bapak, dan selamat bekerja, jaga kesehatannya ya. Kalau capek ya istirahat, makan, minum dulu. Artinya harus bisa menata diri ya Nak ya, jangan main aja ya gitu ya. Oke, yang senang, yang bahagia ya, dikerjakan sesuai kemampuannya. Yang penting sesuai kemampuannya dikirim ya gitu. Kalau memang belum bisa ya dikerjakan sesuai kemampuannya kan gitu ya, nggak apa-apa kan itu. Kalau yang lainnya bisa sekali, hebat, mahir, bisa menyelesaikan ya, kamu belum ya nggak apa-apa. Tapi yang penting dikerjain, dikirim ya. Tanya kakek Google kah atau apa, boleh ya kan. Baik, itu dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.